akan buat toge ya. Bahannya cukup sederhana. Kacang hijau nih, terus tempat untuk mencuci. Kita perlu juga kain nanti untuk menempatkan kacang hijau yang akan dijadikan toge. Kemudian keranjang, terus ember kecil ya. Untuk keperluan 3-4 hari biasanya saya hanya menggunakan segenggam kacang hijau ya. Ini 1 lapis, kemudian kedua saya kira ini sudah cukup banyak ya. Ini kemudian nanti kita cuci, kita buang bijinya yang tidak bagus, biasanya dia akan mengambang di atas. Biar gampang nanti kita cucinya di tempat yang lebih besar. Perlu agak digosok-gosok dikit untuk menghilangkan kotorannya. Seringkali kalau kacang hijaunya nggak bersih pada waktu dicuci begini, airnya kotor sekali. Kalau ini saya cukup, kacang hijaunya cukup bersih, airnya tidak terlalu kotor dan cukup bagus ya, karena tidak ada yang ngambang. Ini pekerjaannya akan sangat mudah karena kacang hijaunya cukup bersih. Satu catatan yang perlu diperhatikan, membuat toge kacang hijau ini perlu air banyak. Jadi kalau nggak ada air, sebaiknya nggak usah buat toge, karena akan butuh air banyak sekali. Oke, setelah dicuci bersih, kacang hijau akan direndam selama 5-6 jam menggunakan air hangat sebaiknya. Bukan air dingin supaya agak cepat. Kalau menggunakan air dingin bisa 1 malam. Kalau menggunakan air hangat sekitar 5-6 jam saya kira sudah cukup. Sekarang kita berikan air hangat. Ini air panas, saya tambahkan supaya menjadi air hangat. Kalau terlalu panas, tambahkan air dingin. Jadi yang penting di sini dalam membuat toge itu adalah mengatur kapan mulainya dan kapan panennya. Karena kita panen nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita membuat kacang hijau untuk bisa kita habiskan 3 hari, sementara untuk membuat toge ini kita perlu waktu sekitar 4 hari. Maka pada waktu nanti togenya sudah panen, togenya diambil, kemudian pada sore harinya nanti mencuci dan merendam kacang hijau supaya besoknya bisa kita tanam. Dengan cara begitu, maka pada waktu hari keempat toge itu tumbuh dan siap panen, toge yang pertama yang semula habis, jadi pas waktunya. Nah ini tinggal mengatur saja, jangan sampai nanti kita punya toge yang berlebihan sehingga tidak bisa habis. Kalau tidak bisa habis, nanti togenya bisa berwarna gelap dan bisa busuk. Hasilnya seperti ini.
butir-butir kacang hijau, biji kacang hijau yang sudah membesar dan sebagian sudah mulai membuka ya. Ini berarti sudah siap untuk disemaikan untuk menjadi toge. Kalau sudah begini siap dipindahkan, kita cuci dulu. Sementara menunggu tiris, kita siapkan tempat menyemaikan. Kain kita basahkan. Ini nanti kita gunakan sebagai alas untuk menyemaikan, dan karena dibasahkan maka dia akan lembab dan menjaga kelembaban untuk memberikan kesempatan kacang hijau untuk tumbuh menjadi kecambah ya, menjadi toge. Pakai kain yang bersih ya, tidak harus kain baru, tapi gunakanlah kain yang bersih. Kemudian keranjang kita siapkan, kita cuci. Kalau sudah cuci bisa langsung dipakai. Kemudian kain yang tadi dibasahkan kita tempatkan di keranjang ya. Oke, seperti ini. Lebarkan ke samping karena ini nanti akan dipakai untuk menutup ke sini. Kemudian kacang hijau yang tadi sudah ditiriskan kita sebarkan ke kain ini. Ya. Yang sudah luka ini, yang pecah bisa kita pisahkan. Kemudian bagian kain yang lain dipakai untuk menutup di atasnya ya, seperti ini, dilipatkan di atasnya sehingga kacang hijau yang tadi tertutup oleh kain ini, dan di bagian ini kita tuangkan sisa kacang hijau yang ada. Kemudian kita sebarkan merata. Dengan luas seperti ini sebetulnya masih bisa menampung 2 kalinya. Jadi ini bisa 2 kali, ini sampai cukup rapat begini. Sehingga sebenarnya space di sini, ruangan di sini bisa untuk 2 kali dari jumlah ini. Tapi karena ini jumlahnya kecil, sedikit kita lebarkan. Nanti kacang hijau ini akan tumbuh di sini. Akarnya akan meropos masuk ke dalam kain ini. Ya. Jika nanti untuk ngambilnya tinggal diambilin. Oke, setelah ini kita tutup lagi. Sisa kain yang ada ini kita tutup. Usahakan yang tidak tertutup ini bisa ketutup, sehingga semuanya nanti ketutup. Semua kacang hijau tertutup. Kemudian kita basahi. Ini kita jaga lembab setiap saat. Untuk menjaga kelembapan tersebut, kita secara rutin harus mengairi ini paling tidak setiap 6 jam sekali. 6 jam sekali kita basahi seperti ini. Ini sekarang siap untuk disimpan, dikecambahkan. Ya. Bagaimana mengecambahkannya?
gampang saja, tinggal menaruh saja, menempatkan ini di tempat yang sudah kita siapkan sebelumnya. Misalnya di atas ember kecil ini. Dan cara begini, apabila kita basahi seperti ini, airnya tidak kemana-mana. Airnya akan tertampung di sini dan bisa kita buang nanti. Oke. Nah, untuk menyimpannya, kita harus menghindarkan ini dari cahaya matahari. Karena kalau tidak mendapatkan cahaya terlalu terang dan tidak gelap, maka kecambah atau toge akan tumbuh dan warnanya kecoklatan sehingga tidak bisa putih. Agar supaya putih maka harus kita simpan di dalam tempat yang gelap. Oke, bisa di dalam laci, di dalam lemari jika memungkinkan. Tapi yang cara paling gampang adalah dengan dibungkus, termasuk ini di dalam tas atau kantong plastik berwarna hitam sehingga nanti tidak ada cahaya masuk. Untuk itu kita siapkan kantong plastik ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Ya. Dan kita tempatkan di tempat yang gelap, nanti akan tumbuh toge-toge yang putih. Setiap 6 jam kita siram dengan air sampai hari keempat baru bisa kita panen. Tapi kalau kita menginginkan untuk mendapatkan toge pendek, itu hari kedua atau hari ketiga itu bisa dipanen. Sebenarnya paling gampang kalau paling aman kalau kita menyiramnya itu pada waktu malam hari, sore hari atau pagi-pagi sekali sehingga matahari atau cahaya matahari belum banyak masuk ya. Ini kita lihat. Setelah 1 hari ini, setelah 1 hari disemai, udah mulai kelihatan ya, mulai kelihatan ada perkecambahan di situ, sudah mulai kelihatan ekor-ekor kecambahnya, itu adalah calon akarnya. Ya, ini hari pertama, ya, 1 hari setelah disemaikan. Kita tutup rapat dulu, kemudian kita basahi. Ini saya berikan air di dalamnya supaya tidak mudah jatuh, stabil. Karena kalau kosong kemudian diberikan beban di atasnya, takutnya kalau kesenggol jatuh. Kita tutup kembali dengan kantong plastik hitam untuk mencegah cahaya masuk ke dalam semaian ya. Bukan udara ya, jadi bukan kedap udara, tapi masukan adalah mencegah cahaya masuk. 6-12 jam lagi kita basahi lagi. Kalau ada waktu setiap 6 jam, kalau tidak 12 jam sekali saya kira udah cukup. Kedua sudah cocok untuk togenya rawon. Sekarang kita basahin lagi.
1-2 hari lagi. Nanti kita lihat. Kalau nanti besok sudah cukup, bisa manfaatkan. Istimewanya dari kacang hijau ini adalah togenya besar-besar dan keras gitu. Jadi kami melihat rasanya lebih enak dibandingkan toge yang biasa kita beri ke tukang sayur. Sudah kelihatan membesar ya, menumpuk. Kita lihat ini 3 hari ya. Tiga hari seperti ini. Sudah cukup ya. Ini kalau terpaksa atau mendesak kebutuhannya, sudah bisa kita langsung pakai, kita panen. Tapi biasanya hari keempat ya. Ini sudah mulai banyak, akarnya mulai tumbuh keluar, berarti sudah cukup panjang. Kita tambah 1 hari lagi, besok kita panen, dan setiap 6 jam kita basahin semacam ini untuk menjaga kelembapan sekaligus mengairi dan mencuci semaian togenya ya, kita sebutkan semaian toge. Kelihatan di sini ada akar-akarnya sudah menjulur keluar, berarti ini, dan ini sudah gembung sekali, berarti ini sudah penuh ya. Ya, sebetulnya ini sudah bisa dipanen juga ini karena sudah cukup panjang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita besok pagi kita bongkar dan kita panen. Ini sudah cukup banyak ya. Hari ketiga. Oke, kita basahi secukupnya, kemudian nanti kita simpan kembali untuk besok pagi bisa dipanen. Nempel di sini semua, yang habis kedua yang atas, kemudian yang ya tinggal kita cabut aja satu ya.
sekarang kita tinggal misahkan ini yang ini. Oke, sambil kita cuci, kita pisahkan kulit kacang hijaunya. Kacang hijau yang tadi yang 4 hari lalu hanya sebanyak 2 genggam, ini jadi sebanyak ini. Pisahkan kulitnya ya, kulitnya kita buang dan jadilah toge yang siap untuk memasak, buat pecel, oseng atau yang lainnya. Ya, dan ini toge dicuci berulang-ulang ya, buang lagi sampai kulitnya udah cukup bersih. Nah, selesai, tinggal ditiriskan dan digunakan saat disimpan sesuai dengan kebutuhannya. Udah cukup bersih. Setelah kita selesai, tinggal ditiriskan dan digunakan, dimasak atau disimpan sesuai dengan kebutuhannya.